Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Hari ini biarlah menjadi hari berkat, hari mujizat Tuhan. Tuhan urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Berikan damai, sejahtera, berikan sukacita, berikan pimpinan Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi rema bagi kekuatan bagi kami. Semua bukan datang katakan dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema hari ini saudara, rahasia kunci sukses. Kita akan membaca Kejadian pasal 41 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45 saudara. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Inilah kisah tentang kesuksesan. Kisah tentang keberhasilan, saudara. Kalau mendengar kata sukses, kata berhasil, siapa yang gak senang, saudara? Pasti kita semua akan senang. Pasti kita semua akan bangga. Pasti kita semua menginginkannya. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang luar biasa, seorang yang dipakai Tuhan, seorang muda, seorang yang takut Tuhan, seorang yang mau hidup di dalam Tuhan. Yusuf. Kita akan belajar beberapa hal yang indah. Apa yang didapat Yusuf dari Tuhan? Apa berkat? Apa kesuksesannya, saudara? Yang pertama, kita lihat di sini, Yusuf mendapat berkat dari Tuhan, yaitu pengakuan Firaun. Di Kejadian 41 ayat yang ke-44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Luar biasa, saudara. Pengakuan Firaun. Penghormatan Firaun. Semua yang Firaun berikan kepada Yusuf, luar biasa. Bahkan dikatakan di sini, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir tanpa setahumu. Kalau Firaun sudah mengatakannya, saudara, itu luar biasa. Kalau Firaun sudah mengatakannya, itu pasti terjadi. Karena dia pemimpin, dia penguasa. Dia yang memberikannya, dia punya otoritas untuk memberikannya. Dan kalau dia memberikan otoritas kepada Yusuf, itu pasti terjadi. Itu pasti luar biasa. Yang kedua, dikatakan di sini, kuasa yang sangat besar. Yusuf mendapat kuasa yang sangat besar. Ini yang saya mau katakan, authority, wibawa yang besar. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa melebihi wibawa Yusuf. Kuasa Yusuf. Firaun begitu percaya. Firaun begitu melepas semua tanggung jawabnya kepada Yusuf. Ini kan luar biasa, saudara. Ada seorang muda yang dipercaya, yang punya banyak kuasa, yang punya banyak wewenang. Bahkan dikatakan di sini, semua wewenang di seluruh tanah Mesir. Berita baik hari ini, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada setiap kita, kepada saudara dan saya. Berkat yang tidak terhingga, yang tiada taranya. Dan Tuhan memberikan kepada orang kepercayaan, orang kebanggaan, orang yang dikasihi. Hari ini Tuhan akan memberikan kepercayaannya itu kepada saudara, orang-orang kebanggaannya, orang-orang kepercayaannya. Yang ketiga, dikatakan di sini, wakil Firaun menjadi perdana menteri. Yusuf menjadi wakil Firaun. Jabatannya perdana menteri. Sebuah jabatan yang tinggi dan tidak pernah terjadi pada zaman Mesir, zaman Firaun. Ada orang yang punya jabatan setinggi itu, saudara. Jadi inilah rekor jabatan yang diberikan Firaun kepada seseorang. Dan yang luar biasa, orang itu bukan orang Mesir. Ini orang Ibrani. Orang dari luar Mesir. Tuhan mengangkat Yusuf di tengah orang Mesir. Di tengah dunia ini.
Tuhan ingin membuktikan bahwa dia bisa memakai anaknya di belahan dunia ini, di tengah dunia ini, dimanapun dia berada, saudara. Jadi, kalau saat ini saudara ada di tempat saudara, di kota saudara, Tuhan bisa pakai saudara dengan luar biasa. Tuhan bisa pakai saudara dengan hebat. Kalau saudara ada dalam satu kantor, satu perusahaan, dalam satu pelayanan, Tuhan bisa pakai saudara dengan begitu hebat. Tuhan bisa pakai saudara di tempat itu menjadi alat Tuhan yang luar biasa, alat Tuhan yang hebat. Untuk itu persiapkan hati kita untuk dipakai Tuhan, saudara. Jadi orang percaya harus mempersiapkan tubuh jiwa roh untuk dipakai Tuhan luar biasa. Yang keempat dikatakan di sini, berkat Yusuf mendapat nama baru, yaitu Zafnat Paaneah. Di Kejadian 41 ayat yang ke-45. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah. Yusuf mendapatkan nama baru, Zafnat Paaneah. Itu artinya Yusuf diakui. Dia diakui di Mesir. Dia menjadi warga kehormatan, saudara. Warga negara kehormatan. Diangkat menjadi warga negara kehormatan langsung oleh Firaun. Luar biasa. Ini bukan prestasi biasa, saudara. Ini prestasi yang spektakuler. Dalam beberapa saat saja, Yusuf mendapatkan pengakuan dari Firaun. Yusuf mendapatkan gelar, mendapatkan nama baru. Ini yang saya mau katakan, saudara. Dalam sekejap mata, Tuhan bisa memberikan kepada kita berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Dan tidak ada satupun yang bisa menduganya. Tidak ada satupun yang bisa mengira. Bahkan kita juga tidak bisa mengira, saudara. Karena apa yang Tuhan berikan begitu hebat, begitu luar biasa. Yang kelima dikatakan lagi di sini, Yusuf mendapatkan istri, yaitu Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf mendapatkan keluarga yang baru. Yusuf mendapatkan hidup yang baru. Jadi semuanya seperti sudah dipersiapkan, saudara. Tuhan sudah mengangkatnya. Tuhan sudah memberikan dia pekerjaan. Tuhan sudah memberikan dia wewenang yang begitu besar. Tuhan sudah memberikan dia pengakuan. Menjadi warga negara kehormatan. Punya nama baru. Sekarang Tuhan berikan dia kehidupan yang baru. Tuhan berikan istri. Tuhan berikan keluarga yang baru. Tuhan berikan rencana hidup yang baru. Luar biasa. Inilah Tuhan yang kita sembah, saudara. Tuhan yang memberikan kehidupan yang baru. Tuhan yang memberikan rencana hidup yang luar biasa. Bahkan Tuhan yang memberikannya, merancangnya, saudara. Kalau Tuhan yang merancang kehidupan kita, kalau Tuhan yang merancang kehidupan saudara dan saya, siapa yang bisa menahannya, saudara? Siapa yang bisa membatalkannya? Tidak ada. Karena rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Dan rancangan itu untuk setiap orang percaya. Hari ini, Tuhan akan memberikan rancangan hidup yang baru. Kehidupan yang baru. Kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang mengandalkan. Orang-orang muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan punya rancangan hidup yang baru buat saudara. Tuhan punya kehidupan yang baru buat saudara. Tuhan ingin angkat saudara menjadi alatnya. Menjadi alat yang luar biasa di tengah negeri ini. Di tengah dunia. Persiapkan dirimu. Persiapkan semuanya. Karena rancangan Tuhan begitu luar biasa. Rancangan Tuhan begitu hebat. Rancangan Tuhan begitu dahsyat. Yang keenam. Apa yang Yusuf dapatkan? Berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Yusuf mendapat anak, saudara. Ini kan luar biasa. Di tengah kesibukannya, di tengah pekerjaan yang besar, di tengah pekerjaan yang begitu banyak, Yusuf mendapat berkat. Tuhan memberikan dia penghiburan. Apakah penghiburannya itu, saudara? Dia mendapatkan anak. Yang pertama, anak yang sulung. Manase. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Kejadian 41 ayat yang ke-51. Dan anak yang kedua diberi nama Efraim.
Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kejadian 41 ayat yang ke-52. Luar biasa. Yusuf bersaksi bahwa di tengah negeri asing, dia mendapatkan berkat. Dia mendapatkan anugerah Tuhan. Dia mendapatkan mujizat Tuhan, saudara. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan memberikan kita sukacita. Tuhan memberikan kita mujizat. Tuhan memberikan kita berkat. Tuhan memberikan kita kekuatan, saudara. Tuhan memberikan kita penghiburan. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang terdesak, pergumulan yang besar. Tuhan memberikan penghiburan pada saudara. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan kasih-Nya. Tuhan memberikan damai sejahtera. Bagi Tuhan gampang menghibur umat-Nya. Bagi Tuhan gampang menghibur saudara. Bagi Tuhan gampang memberkati saudara. Tuhan bisa melakukan segala cara. Tuhan bisa memberikan semuanya. Bahkan Tuhan bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada kita, saudara. Hari ini, Tuhan akan membuktikan bahwa dia hidup, dia luar biasa. Dia tidak akan meninggalkan anaknya. Kalau kita lihat di sini, bagaimana Yusuf bersaksi bahwa kedua anaknya itu lahir dari tengah kesukarannya, dari tengah pergumulannya, dari tengah masalah yang besar. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan damai sejahtera. Bahkan Tuhan memberikan berkat yang besar. Dari sini Yusuf ingin bersaksi juga bahwa Tuhan ada di mana dia ada. Tuhan memperhatikannya, Tuhan melihatnya. Berita baik hari saudara, Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat saudara. Tuhan memperhatikan dan Tuhan memberkati saudara. Dimanapun saudara berada. Di tengah kesukaran, di tengah pergumulan, di tengah masalah yang besar. Tuhan ada. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia ada, dia hadir. Dan dia menyertai kita. Untuk itu jangan lemah. Jangan putus asa. Karena Tuhan yang kita sembah ada bersama dengan kita. Menyertai kita. Berjalan bersama dengan kita. Luar biasa, saudara. Dari sini kita lihat begitu banyak berkat. Begitu banyak penghiburan yang didapatkan oleh Yusuf. Itu semua mustahil didapatkan. Di negeri Mesir. Tetapi Yusuf bisa mendapatkannya, saudara. Firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan segala perkara. Tuhan bersama dengan anaknya dimanapun dia berada. Apa yang menjadi rahasia dari Yusuf sehingga dia bisa mendapatkan semua kesuksesan, semua keberhasilan, semua berkat, semua mujizat yang Tuhan berikan, saudara? Ada beberapa rahasianya. Yang pertama, Yusuf pekerja yang rajin. Jadi dia bukan orang yang malas. Dia orang yang rajin. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, bekerja dengan rajin, melayani dengan rajin, maka Tuhan akan membuka jalan. Yang kedua, rahasia yang kedua, Yusuf disertai Tuhan. Ini yang saya mau katakan, orang yang disertai Tuhan, orang itu akan berhasil dimanapun dia berada. Dan kunci rahasia untuk disertai Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam takut Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Yang ketiga, rahasia yang ketiga, saudara. Yusuf, orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang tulus. Bebas dari korupsi. Bebas dari semua tuduhan-tuduhan. Kita sudah lihat bagaimana Yusuf melepaskan diri dari semua yang menggodanya, semua yang akan menjatuhkan. Dari istri Potifar. Tetap jujur, tetap mempertahankan imannya. Dia tetap menjaga hatinya. Di tengah fitnahan, di tengah tuduhan, dia tetap bersih, saudara. Dia tetap bisa jujur, tetap bisa tulus. Jadi berita yang baik hari ini, orang percaya bisa tetap bersih, bisa tetap jujur, bisa tetap tulus, sekalipun mengalami fitnah, mengalami penderitaan, mengalami hal yang berat dalam hidupnya. Rahasia yang keempat, Yusuf takut Tuhan. Dia hidup mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata,
Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kelima, Yusuf tidak bersungut-sungut. Nah, ini yang luar biasa juga, saudara. Karena semua yang kita hadapi, semua yang berat, semua masalah yang besar, bukan alasan kita untuk bersungut-sungut. Tapi justru semua yang besar, semua yang menimpa kita, itu alasan kita untuk tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap tersenyum, tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata, wonderful in his time, segala sesuatu indah pada waktunya. Yang keenam, yang terakhir, Yusuf sabar menanti jawaban Tuhan. Ini saya mau katakan, orang percaya cirinya sabar, orang percaya cirinya tenang, orang percaya cirinya bisa menguasai diri. Bukan orang yang pemarah, bukan orang yang meninggikan diri, bukan orang sombong, bukan orang yang merendahkan orang, tetapi orang yang sabar dan bisa menguasai diri. Penguasaan diri adalah salah satu dari buah. Tuhan ingin kita punya kesabaran, punya ketenangan, menanti jawaban Tuhan, dan Tuhan akan datang dengan kuasanya. Tuhan akan datang dengan berkatnya. Tuhan akan datang dengan mujizatnya. Tuhan akan datang dengan kebesaran. Haleluya. Saat ini, saya dulu beberapa saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin diangkat Tuhan, ingin sabar, ingin tenang, ingin mendapatkan hikmat Tuhan, ingin mendapatkan kesempatan berkat Tuhan yang besar, mujizat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, dan ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada, taruh tangan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera. Hari ini Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan yang mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bila-bila rumah Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini. Pakai bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang ditakut Tuhan, diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.